itu dapat SMS dari polisi yang isinya foto anak tersebut udah ngegantung. Welcome back to my channel, friend. Oke, hari ini gue nggak pakai skrip, so gue pengen cerita aja, ngobrol biar lebih enjoy, lebih santai. Sebenarnya gue udah nyiapin banyak banget skrip, banyak banget judul konten, tapi hari ini nggak tahu kenapa gue lagi pengen ngobrol aja gitu sambil ngeteh ya kan. Oh ya guys, anyway ya, buat kalian yang nggak tahu ya, perkenalkan gue Allegra. Sebenarnya nama asli gue bukan Allegra ya, nama asli gue Setio Purwanto, but teman-teman gue udah tahu akun channel YouTube gue dari dulu itu Allegra, dan nama nickname game gue, nama sosial media gue kasih nama Allegra gitu. Jadi banyak yang tahu dari channel ini namanya Allegra. Jadi gue sekalian aja branding nama gue Allegra gitu. Sebenarnya kenapa Allegra ini ceritanya panjang ya, karena sekarang gue juga belum terkenal, jadi kayaknya nggak perlu juga gue introduce apa itu Allegra gitu. But sometimes kalau misalkan gue dikasih kesempatan sama Tuhan Yang Maha Esa buat jadi seseorang gitu, gue pasti bakal ceritain gue. Oke, friend, jadi basicnya gue ini seorang PMI ya, pekerja migran Indonesia, friend. Gue kerja di Korea, friend. Di sini sekarang udah mulai musim dingin ya, jadi gue pengen ceritain hal-hal yang emang gue saksiin langsung gitu, atau nggak gue saksiin langsung tapi emang itu fakta dan gue ketemu sama orang-orang yang bersangkutannya gitu. Jadi mungkin cerita ini bisa jadi sebuah cerita yang menarik juga buat diangkat, friend ya, karena dari konten-konten sebelumnya gue selalu ngangkat cerita-cerita misteri, dan ternyata dalam hidup gue juga sebenarnya banyak cerita-cerita misteri gitu. Jadi why not gitu, kenapa nggak gue ceritain, friend. Teh dulu, friend. Oke, friend, cerita pertama. Disclaimer dulu, di sini gua nggak nyebutin nama, gua nggak nyebutin tahun kejadian atau tanggal kejadian, dan gua nggak nyebutin alamat dari orang-orang yang gue ceritain ini ya, friend. Buat ngejaga privacy dari mereka, friend. Kisah pertama yang gue ceritain adalah kisah dari teman kerja gua yang kehilangan kedua tangannya, friend. Oke, friend. Jadi kita sebut aja si A ya. Si Mas A ini, friend, ini kerjanya lawan shift bareng gua, friend. Jadi ketika gue shift siang, dia shift malam. Ketika dia shift malam, gue shift siang. Dan kita kerja di satu mesin yang sama, friend. Mesinnya itu mesin press, friend. Kalian tahu mesin press ya, yang jeder-jeder gitu. Yang ya kalian tahu lah ya mesin press gitu. Nah itu kebetulan mesin press yang gede banget, friend. Yang ukurannya satu ranjang gitulah. Nah posisinya gue udah pulang ke Indonesia. Dan temen gue itu belum pulang karena emang masa kerjanya masih belum habis gitu, masih masa kerja di Korea. Nah mesin tersebut itu gue udah komplain dari zaman gue masih kerja di sini, friend. Gue komplain ke mandor gue, friend, bahwa mesin tersebut mesin bekas, dan mesin tersebut menurut gue nggak layak buat kerja gitu, karena ngeri gitu. Ada beberapa baut yang nggak kenceng gitu, yang sebenarnya kelihatannya terpasang gitu, tapi gue lihat dari mesin-mesin lain itu banyak baut yang udah molor, tuh nggak, friend. Jadi udah nggak sesuai sama tempat pertamanya gitu, udah agak muter gitu. Nah gue merasa di mesin itu pun kayaknya sama gitu kan, nggak ada tanda spidolnya kan, biasanya ditandai spidol biar kalau misalkan geser dia ketahuan kan. Nah di sini tuh nggak ada tanda spidolnya, cuman gue pas ngebersihin itu mesin bagian atas itu emang bautnya kayaknya udah nggak bagus gitu, nggak kenceng gitu. Gue udah sempet sampaikan ke mandor gue saat itu, friend. Tapi mandor gue mengabaikan, hanya bilang iya iya aja. Dan kejadiannya waktu itu malam hari, kalau nggak salah di malam hari ya, gue lupa soalnya karena udah lama juga. Jadi teman saya itu kerja seperti biasa, dan teman lain juga kerja di mesinnya masing-masing. Nah jadi di situ ada 3 jenis mesin press, friend, yang dia kerjain ya, yang dulu gua kerjain juga gitu. Pertama itu mesin press yang panas, karena bahannya itu bahan gaspol. Kalau kalian tahu gaspol ya, jadi pertama dimasukin ke press yang panas. Setelah masukin press yang panas, nanti diambil dimasukin ke press yang nyetak. Terus setelah dicetak dibentuk gitu, pressnya dingin.
ntar presnya ngangkat. Setelah presnya ngangkat kan itu jadi kebentuk gitu ya friend, jadi udah kebentuk barang gitu, langsung dimasukin ke pres yang potong. Jadi 3 step itu, karena kita dikejar sama yang namanya target friend, jadi kita harus kerja secepat mungkin. Bahkan settingan mesin pun udah nggak sesuai dengan peraturan yang tertera di papan situ ya, kan harusnya ada peraturan misalkan 120 detik ya 120 detik. Nah di situ udah di adjust, diganti menjadi lebih cepet friend dari yang seharusnya gitu. Gue lupa totalnya berapa gitu, tapi emang itu disetting supaya ngejar yang namanya target friend, karena pabriknya waktu itu termasuk pabrik yang ramai. Jadi kalau misalnya nggak di adjust mungkin dia nggak nge-achieve target ya, mungkin kalau nggak target ya mandor gue juga kena sama atasannya gitu. Nah, karena dicepetin, akhirnya teman gue itu juga kerjanya cepet, friend. Jadi ketika barangnya dimasukin ke press yang panas, just ngepres tuh biasa, normal, just. Nah, seharusnya ya, friend ya. Seharusnya ketika habis dipres gini, presannya naik ke atas. Nah, setelah sampai di atas, itu ada tiang penyangga dua nutup gini, jeret. Nah, baru diambil barangnya. Pindah ke presan yang dingin itu, friend, yang ngecetak, yang untuk mencetak itu, friend. Harusnya kayak gitu. Baru kita masukin barang yang baru, jelas ditekan. Sebenarnya mesin tuh udah ada sensor, friend. Tapi apa artinya sensor kalau misalkan mesinnya error gitu? Sensornya nggak error, tapi kalau mesinnya error, buat apa sensor? Nggak penting, nggak guna gitu, friend. Nah, jadi masalahnya ketika si temen gua itu ngemasukin barang, chest, ngepres seperti biasa. Nah, yang harusnya naik sampai atas ya, ini baru naik setengah. Karena emang kita dikejar target gitu, dan waktunya cepet. Kalau nggak cepet nanti kita keteter sendiri gitu. Jadi ketika baru naik setengah gini, dia langsung ambil barangnya, friend. Jadi tiang pelanggan itu belum nutup, karena emang belum sampai atas ya presannya. Biar cepet gitu. Temen gue langsung ambil, nah pas ambil itu, mesin press bagian atasnya itu tiba-tiba jatuh ke bawah, friend. Jelas. Posisi tangan teman gua lagi di tengah-tengah kayak gini. Mesin pressnya gede banget. Segini nih masuk ke dalam mesin press. Mesin press bagian atas jatuh. Jelas. Baut yang di atas itu katanya lepas semua. Bahkan olinya pada keluar kemana-mana gitu. Nah temen gua posisinya duduk posisinya masih, tangannya masih terjepit mesin press tersebut, friend. Gue sendiri kalau misalkan cerita ya, tuh gue ngebayanginnya gue nggak ini loh, nggak kuat, kayak nggak kuat gitu kan. Soalnya gue ngerasain sendiri itu mesin yang gue kerja di situ gitu kan. Nah, semua orang datang, bahkan teman-teman gue yang sesama orang Indonesia itu cuman bisa ngeliatin dari kejauhan, shock, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain mereka pun. Beberapa ada yang telepon gue kan, karena emang waktu itu gue termasuknya di situ udah lama. Jadi pas gue keluar masih banyak teman-teman yang emang masih suka kontekan gitu, banyak yang telepon, ada kejadian gini-gini di mesin lo gitu. Gue juga shock banget. Nah itu teman gue itu tangannya terjepit cukup lama di situ, bahkan untuk naikin mesin pressnya itu harus pakai cigeca. Cigeca itu ini apa nih, forklift. Kalau di Indonesia forklift, kalau di sini nyebutnya cigeca. Bahkan untuk ngangkat mesin pressnya itu harus pakai forklift gitu. Jadi si temen gue itu suruh jongkok dulu, terus diangkat pakai forklift gini, dipaksa pakai forklift yang gede banget. Setelah keangkat baru dia keluar, dan posisi tangannya, friend, udah hancur, friend. Dan temen gue suruh nunggu di depan pintu kantor sambil nunggu ambulan datang, friend. Setelah ambulan datang, temen gue langsung dibawa ke rumah sakit. Dan karena mesin pressnya juga gede banget, udah pasti hancur. Udah gitu mesin press panas, friend. Udah pasti tangan temen gue itu harus diamputasi keduanya, friend. Kalian bisa bayangin gak? Demi mencari uang buat keluarga, dia kehilangan kedua tangannya. Sebatas ini loh, friend. Panjang banget gitu. Itu yang ngebuat gue gak mau balik ke pabrik lama gitu. Gue kecewa sama manajemennya, gue kecewa sama mandornya.
Kalau misalkan waktu itu gue masih di situ, mungkin gue juga bakal ngamuk-ngamuk, mungkin gue juga bakal langsung keluar. Gue bakal nggak terima banget ada orang Indonesia yang mengalami kejadian kayak gitu di situ. Walaupun itu resiko kerja ya, tapi sebenarnya itu nggak perlu terjadi kalau misalkan mandornya itu kerjanya bener, friend. Karena waktu itu mandor gue itu kerjanya, gue tahu sendiri, gue lihat sendiri. Ada salah satu mandor yang harusnya sering ngecek mesin, tapi emang banyakan tidur kerjanya gitu. Oke, jadi itu cerita pertama plannya. Yang intinya teman gue di situ langsung ya udah masuk rumah sakit, dirawat di sini lama gitu, dirawat sama, walaupun dirawat dibiayain semua segala macem, terus dapat asuransi juga yang lumayan besar, mungkin sampai 1 M mungkin ya. Tapi buat apa artinya uang ketika kita pulang udah nggak punya organ tubuh yang paling berguna ini, friend gitu. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini nggak terjadi sama kita semua gitu ya. Tapi gue doain semoga temen gue itu selalu diberi ketabahan buat ngejalanin hari-harinya, friend ya. Oke, friend, jadi itu cerita pertama yang emang bikin gue sedih banget, friend, kalau inget. Kita lanjut ke cerita kedua. Oke, friend, kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini sebenarnya kejadiannya sebelum gue sampai di Korea, friend. Jadi sebelum gue sampai di Korea ini sebenarnya ada kecelakaan di pabrik tempat gue kerja, friend. Tapi gue nggak tahu, dan gue tahu setelah gue sampai sini gitu. Jadi kenapa gue bisa tahu, friend? Jadi ceritanya gini, ada sebuah mesin di pabrik gue itu mesinnya itu di pagar keliling, friend. Pakai pagar yang kawat gitu ya, di pagar keliling, nggak boleh dipakai gitu. Itu mesin posisinya di tengah-tengah pabrik dan nggak boleh dipakai. Itu kan aneh ya, di pagar keliling itu. Itu kenapa? Harusnya kalau emang nggak dipakai ya nggak dipakai aja, nggak usah di pagar keliling ya kan. Nah, gue sempet bertanya-tanya, cuman nggak ada yang mau cerita waktu itu. Nah, sometimes mesin itu dicoba dibuat produksi sama orang kantor. Orang kantor juga waktu itu pada ngumpul semua, pada ngeliatin gitu. Coba ngejalanin mesin gitu, dan temen gue suruh ngeoperasionalin gitu. Nah, setelah buat kerja di hari pertama itu, dicobain gitu. Itu hasil kerjaannya, barangnya itu reject semua, friend. Barangnya itu rusak semua. Padahal settingannya udah bener, segala macam udah bener gitu. Tapi barangnya itu rusak terus, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya hari pertama pun ya buat utak-utik doang gitu. Buat utak-utik, nyoba, diutak-utik lagi, nyoba, dan nggak bisa, tetap nggak bisa. Dan katanya, kata teman gue yang udah lama di situ, itu udah dicoba beberapa kali dari dulu. Itu emang nggak pernah bisa, friend. Rusak terus. Bahkan sampai orang-orang Korea itu, bosnya itu pernah bawa kayak sesaji gitu, friend, ke situ. Jadi adatnya orang sini masih banyak yang percaya tahayul, friend. Nah, bawa kayak sesaji kayak gitulah di situ. Nah, emang ada apa kok sampai kayak gitu? Ada sesuatu kah, kata gue kan. Nah, akhirnya teman gue ini cerita gitu. Sebenarnya dulu pernah ada kejadian bahwa di pabrik tersebut, bahwa di mesin tersebut itu ada kecelakaan orang Indonesia dan orangnya meninggal, friend. Jadi katanya, ceritanya tuh kejadiannya waktu jam 6 sore, waktu itu jam makan sore. Katanya anaknya sedang ngebersihin mesin. Biasa kalau habis kerja itu kita bersih-bersih sebentar gitu ya. Nah, kemudian temennya udah pada pergi makan, dan dia katanya nanti nyusul gitu. Mau bersih-bersih sebentar, habis itu langsung nyusul makan gitu. Nah, setelah ditungguin sama temennya itu, kok nggak makan-makan ya anak. Setelah makan temennya nyamperin lagi tuh ke mesin gitu. Dan temennya shock karena ngelihat temennya yang tadi bersih-bersih itu udah ngegeletak, dan dengan keadaan kepalanya terpres setengah, friend. Jadi udah berlumuran darah di situ. Di situ heboh. Bahkan gue dapet cerita langsung juga dari salah satu orang amir musola di situ yang ngurusin jenazahnya gitu. Jadi emang itu nggak ada yang tahu kejadiannya, karena CCTV pun waktu itu udah lama banget kejadiannya, friend. Jadi CCTV emang belum banyak di pabrik itu. Nggak ada CCTV yang mengarah ke mesin itu, friend. Gitu. Nah, sejak saat itu mesinnya udah nggak bisa dipakai, friend. Padahal mesinnya nggak ada masalah, nggak ada kerusakan apapun.
tapi mesinnya udah nggak bisa dipakai, dan mulai saat itu ya mesinnya di pagar keliling aja gitu. Udah itu jadi resiko kerja di pabrik seperti itu friend ya. Kalian mungkin di rumah cuma ngeliat gajinya aja gede, tapi sebenarnya kita di sini ngadepin resiko yang nggak main-main friend. Jadi itu dia cerita kedua friend, gue nggak nyaksiin langsung. Oke, kita lanjut ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini gue nyaksiin langsung friend. Jadi kejadiannya waktu itu gue lagi tidur di waktu itu gue lagi tidur di masjid friend, di musola ya. Di sini kan banyak musola. Waktu itu gue tidur di musola, lagi tidur di musola. Tiba-tiba friend, sehabis isya malam-malam, ada seorang anak Indonesia datang hanya dengan pakai celana dalam doang friend. Gue gak bakal nyebutin asal daerah mana, namanya siapa, atau tahun berapa, nggak mungkin, karena emang ini privacy banget. Semua kejadian yang gue ceritain ini privacy banget friend. Hampir di Indonesia nggak ada yang tahu. Bahkan even masuk berita itu beritanya hanya kecelakaan kerja biasa gitu. Nggak ada yang ceritanya mendetail, tuh nggak ada, karena ini privacy banget, privasi keluarga juga gitu. Dia datang ke musola hanya dengan pakai celana dalam, itu udah jadi something wrong ya. Ini ada apa, ini ada yang aneh nih. Kalau misalkan orang normal itu nggak mungkin banget. Di Korea friend, di Korea gitu. Nah akhirnya gue ajak ngobrol, kenapa mas, ada masalah apa gitu kan. Nah waktu itu karena yang bersangkutan ceritanya ngelantur friend, nggak jelas gitu, kayak orang bingung gitu. Akhirnya gue nelfon Amir Musola. Waktu itu Amir Musolanya lagi ada acara, terus Amir Musolanya langsung pulang friend. Nah waktu itu ngobrol lah sama orang yang emang waktu itu di sini dituakan gitu ya. Jadi semua menghargai, dan orang itu pun otomatis langsung respect dan mau menceritakan kejadian yang sedang ia alami friend. Waktu itu yang gue inget yang dia ceritakan adalah dia takut ketemu orang Korea friend. Gue nggak tahu dia ada masalah apa di pabrik, tapi dia kabur dari pabrik. Dia kalau lihat orang Korea dia takut. Terus dia bilang dia ada masalah sama teman-temannya dia, bahkan teman-teman dia yang di kerjaan, bahkan teman-teman dia yang di Facebook friend. Nah setelah ditanya pabriknya di mana, dia nggak mau, dia cerita tapi dia nggak mau balik ke pabrik. Nah terus ditanya kalau dia nggak mau balik ke pabrik, koper dia mana ya kan. Dia datang cuma pakai celana dalam, walaupun waktu itu sama si Amir Musli itu langsung udah dikasih pakaian gitu kan. Terus dia bilang, aku nggak bawa koper, kopernya aku buang gitu. Terus paspor kamu mana, ID card kamu mana, udah aku buang semua. Dia bilang kayak gitu friend. Otomatis kita semua shock yang ada di musola friend. Loh ini kok dibuang semua, ini ada apa gitu kan. Nah terus langsung si temen aku itu yang Amir Musola itu langsung, kamu buang di mana, ayo kita ambil gitu. Terus dia bilang aku buang di sana diarahin kan. Oke kita ambil sekarang gitu. Malam-malam friend, mereka bertiga atau berempat gitu ngambil friend, ngebuang. Ternyata friend kopernya itu friend dibuang di hutan friend. Ini udah di luar nalar banget friend. Seorang keluar dari pabrik, koper, paspor, ID card, segala macam, handphone bahkan itu dibuang di hutan friend. Dan dia datang ke musola hanya dengan pakai celana dalam friend. Ini udah nggak masuk akal banget friend. Semua orang bingung di situ friend. Nah teman gue waktu itu langsung nyari, karena waktu itu ada mobil musola ya, jadi cepat untuk mencari hutan yang dimaksud. Kebetulan gue nggak ikut waktu itu ya, karena emang nggak ada space di mobil waktu itu. Jadi yang ikut hanya beberapa orang aja. Posisinya sekitar jam 10 sampai jam 11 malam mereka mencari di hutan friend. Dan saat dalam pencarian tas koper tersebut friend, tiba-tiba si anak tersebut itu lari friend. Kayak nggak mau dibantuin gitu, lari. Teman-teman gue tuh langsung pada ngejar gitu friend, langsung pada nangkep gitu. Kenapa lari, kita bantuin, tenang aja, ada kita, nggak usah takut segala macem lah ya. Nah setelah beberapa saat mencari, akhirnya ketemu friend kopernya. Setelah kopernya ketemu friend, dibawa ke musola itu friend. Dua-duanya sama kopernya dibawa ke musola. Di situ ditenangin, disuruh cerita apa yang terjadi, terus suruh telepon istrinya, dan kita ceritain keadaannya ke istrinya, bahwa keadaan suaminya kayak gini-gini semua ya, diceritain ke istrinya gitu, biar keluarga di rumah tahu gitu. Waktu itu posisinya pilihannya, kalau dia
emang udah nggak sanggup banget di Korea, ya udah pulang gitu. Nanti dicariin tiket, terus pulang gitu. Nah dia bilang, oh iya mas. Dia bilang udah iya mas, udah mau, udah tenang friend. Posisinya kita udah tenang lah ya, udah senang lah ya. Oh ini orang udah mau pulang ya kan, udah nggak depresi gitu, udah nggak stres gitu. Nah dia pun sholat 5 waktu ya ikut seperti umumnya orang-orang yang lain gitu. Tidur pun biasa friend, dia tidur di sebelah gua persis, jadi gua tahu persis dia tidurnya nggak yang kayak orang lagi sakit apa gimana, dia tidur biasa umum gitu. Bahkan ketika ada acara waktu itu pada malam minggu, acara yasinan, dia ikut baca yasin friend. Kita semua udah tenang dan kita semua udah menganggap bahwa si beliau ini udah sehat, udah tidak mengalami depresi. Mungkin karena banyak teman, mungkin terhibur juga gitu. Nah, terus kita bilang bahwa nanti kita cariin tiket di hari Selasa ya, hari Senin atau Selasa ya. Soalnya hari Minggu ini ada pengajian yang letaknya jauh banget, friend. Di Incheon, friend. Jadi jauh banget dari tempat gua ini, friend. Perjalanan ya mungkin butuh waktu 4 jam lah, pakai mobil ya 3-4 jam gitu. Jadi waktu itu dia bilang, iya oke mas nggak apa-apa gitu. Oke kami ikut ya, nanti nggak usah bayar, tiket bisnya nggak usah bayar gitu. Udah kamu ikut aja, yang penting kita senang-senang aja, kita di sana makan makanan Indonesia gitu. Dia nggak mau mas, saya harus bayar dong, yang lain juga bayar kata dia gitu. Nah ini kan udah ya normal banget gitulah. Terus kata dia nggak usah gitu kan. Terus gue bilang ya udah mas, kalau emang dia pengen ikut tapi bayar nggak apa-apa, suruh bayar aja nggak apa-apa, yang penting dia ikut gitu, jangan di sini. Gue ngerasa ngeri gitu brand kalau dia nggak ikut brand, karena takutnya dia kumat lagi, minggat lagi gitu brand. Nah waktu itu gue nggak tahu apa yang terjadi, karena emang gue udah waktu itu anak-anak udah tenang kan, gue juga udah nggak panik, udah nggak worries gitu. Sampai hari Minggunya ternyata orang tersebut nggak ikut friend. Katanya mau di musola aja bareng beberapa teman yang nggak ikut, yang emang jaga musola waktu itu. Ada beberapa teman yang jaga musola, mau di musola aja katanya istirahat. Dia nggak ikut, walaupun bisnya tadinya udah mau nggak usah bayar, tapi dia tetap nggak mau ikut friend. Kita udah usahain berbagai macam cara supaya ikut, tapi dia tetap nggak mau, jadi kita nggak bisa paksa juga friend ya. Nah kita waktu itu, gue inget banget bahwa Amir Musola itu ngomong sama yang teman-teman yang nggak ikut bahwa anak tersebut dijagain jangan sampai keluar dari musola gitu. Nah kita ke pengajian seperti biasa, terus malam pulang. Nah pas pulang anaknya udah nggak ada friend. Semua panik friend, semua orang panik di situ, dan ditanyain sama teman-teman yang nggak ikut pengajian, yang stay di musola gitu. Gua minum dulu friend. Pak ini anak kemana pak, kok nggak ada gitu. Oh iya mas, tadi siang itu, ini penjelasan dari si beberapa orang yang waktu itu stay di musola ya. Oh iya mas, tadi siang dia izin mau beli pulsa katanya ke Asia Mart. Jadi karena Asia Mart itu posisinya di bawah banget friend. Waktu itu musola di lantai 2, Asia Mart itu di lantai 1. Deketnya minta ampun. So nggak ada yang curiga karena emang udah normal banget friend. Dia udah ikut yasin seperti biasa, makan, ngobrol seperti biasa friend. Tiba-tiba dia izin mau beli pulsa di Asia Mart, tapi nggak balik lagi friend. Nah setelah selang berapa jam, ternyata ada supir taksi yang datang ke musola ngebawa handphone. Datang ke Asia Mart ya, bukan ke musola ya. Ngebawa handphone dan dikasihkan ke pemilik si Asia Mart. Karena pemilik Asia Mart itu friendly dengan kita, dengan orang-orang Indonesia. Dia ngomong sama si ketua musola itu, sama si Amir Musola, bahwa ada supir taksi ngasih ini handphone. Semua orang udah panik. Akhirnya waktu itu kita datengin si pemilik Asia Mart, kita tanyain kronologinya gimana gitu. Kata si supir taksi, ada orang asing yang naksi dari Asia Mart ke sebuah pasar, friend. Gua nggak bisa sebut nama pasarnya, friend ya. Di pasar dia turun, tapi dia nggak pegang duit, friend. Dia bayar pakai handphone. Nah, akhirnya supir taksi itu balik lagi ke Asia Mart buat nyerahin handphone dari si orang asing ini, friend. Karena di sini orangnya jujur-jujur, friend ya. Jadi
menurut dia harga handphone ini lebih mahal gitu. Jadi waktu itu dia ngasih handphone ke Asia Ahmad ini, terus Asia Ahmad gantiin duitnya, gantiin duit taksinya, dan duit taksinya diganti sama teman-teman kita yang ada di musola, friend. Setelah tahu bahwa anak tersebut larinya ke pasar, friend. Pasarnya jaraknya lumayan jauh ya, 2-3 kilo lah dari musola gitu. Beberapa orang musola langsung nyari ke pasar, friend. Dicariin malam-malam nggak ketemu. Akhirnya sampai jam 12 malam mereka semua pulang dengan hasil yang nihil. Oke, kita lanjutkan pencarian besok pagi. Artinya di hari Seninnya, friend. Hari Senin melakukan pencarian lagi, friend. Sesempatnya sepulang kerja gitu lah ya. Sesempatnya yang kerja malamnya siang nyari, yang kerja siangnya malamnya nyari gitu. Nyari di daerah pasar tersebut, dikelilingin semua pada nyariin. Hasilnya nihil. Nah, akhirnya pada hari Senin itu kan udah 24 jam. Nah, akhirnya salah satu teman kita ada yang nikah sama orang Korea dan kenal polisi-polisi Korea, itu membuat laporan ke polisi Korea bahwa ada orang yang sudah hilang, orang asing gitu. Dengan ciri-ciri yang udah disebutin gitu. Nah, hilangnya di daerah pasar tersebut, friend. Nah, dibantu polisi melakukan pencarian, friend, sampai malam. Pas hari Senin itu ya, masih di hari Senin itu ya. Hasilnya tetap nihil. Polisi memberi kabar pas Senin malam itu belum ketemu, belum ada jejak-jejaknya, friend. Sampai di hari Selasa, friend, semua kembali mencari, friend, dan polisi pun mencari. Sampai siang itu masih nihil, friend. Nah, setelah sore, kebetulan gue lagi bersama dengan orang Indonesia yang istrinya orang Korea itu, friend. Itu dapat SMS dari polisi yang isinya foto anak tersebut udah ngegantung di belakang warung-warung tradisional Korea gitu, friend. Kita semua shock, lemes, bener-bener lemes, friend. Waktu itu gue lupa ya, ke hari Selasa itu langsung atau hari Rabunya ya, atau Selasa sore kalau nggak salah, Selasa sorenya, friend. Nah, itu kebetulan ketemunya di hari Selasa siang. Selasa sorenya kita langsung ke rumah sakit, friend. Katanya mayatnya ada di rumah sakit, friend. Kita langsung ke rumah sakit. Kita udah dapat izin dari polisi untuk ngelihat mayat tersebut, friend. Waktu itu cuma ada 3 orang yang ngelihat dan salah satunya gua, friend. Gua, istrinya yang orang Korea, sama teman gua satu lagi. Jadi posisi kamar mayat itu di lantai bawah, friend. Di basement. Ke basement, masuk berkelok-kelok gitu. Agak jauh ya, agak gede soalnya rumah sakitnya. Setelah sampai di kamar mayat, penjaga kamar mayat itu cewek. Dan penjaga kamar mayat itu mengingatkan, bagi yang mentalnya nggak kuat, silahkan keluar, jangan di sini. Bagi yang mentalnya nggak kuat. Gue waktu itu beraniin diri buat lihat, friend. Dan teman gue juga ngeberaniin diri, tapi salah satu teman gue itu pas ngelihat itu langsung mundur ke belakang, dia nggak kuat, friend. Jadi dia masukin ke kayak lemarinya itu, lemari mayat tuh kayak locker gitu, friend. Jadi pas ditarik itu, anak tersebut pakai baju yang dikasih sama anak musola dan dia meninggal dalam keadaan yang gue masih kebayang, friend ya. Lidahnya ngejulur berwarna ungu dan di lehernya masih ada kabel, friend. Jadi dia gantung diri menggunakan kabel. Yang gue nggak bisa lupain itu lidahnya ngejulur, itu warna ungu, friend. Ini kalau misalkan keluarganya ada yang tersinggung, gue minta maaf, tapi gue nggak nyebut inisial, nggak gue nyebut daerah, nggak nyebut apapun, dan nggak ada yang tahu selain hanya beberapa orang. Dan gue cerita pun udah berpuluh-puluh tahun baru gue cerita gitu. Jadi I think nggak ada orang yang bakal nge-mention bahwa itu seseorang yang dimaksud gitu, nggak ada yang tahu juga gitu. Hanya beberapa orang yang tahu kejadian ini. Maksudnya meninggalnya karena bunuh diri ini hanya beberapa orang aja yang tahu gitu. Ini rahasia banget soalnya. Nah, waktu itu gue diminta sama yang teman gue yang istrinya orang Korea, kamu mau foto nggak buat dikirimin ke keluarganya. Aku bilang aku nggak sanggup kalau foto, gue nggak mau ada foto kayak gini di handphone gue gitu. Maksudnya kita cukup kabarin aja, nggak usah foto-foto, kasihan juga gitu. Maksudnya meninggal dengan secara yang tidak wajar, kasihan keluarganya. Waktu itu, oh ya benar-benar, waktu ya udah nggak usah. Cuman yang waktu itu gue heran, friend, itu ada benturan di kepalanya, friend. Gue lupa sebelah kiri apa sebelah kanan. Itu ada luka kayak bekas luka dia jatuh gitu, friend.
Tapi setelah gue tanyain ini kenapa kayak gini, dan teman saya yang istrinya orang Korea itu tanya ke pihak rumah sakit dan ke pihak kepolisian, itu kemungkinan besar saat ngegantungnya dia mungkin kejang-kejang atau gimana ceritanya yang membuat kepalanya terbentur sama tembok, friend. Karena katanya di tempat dia ngegantung itu tempatnya sempit gitu, deket sama tembok gitu. Jadi itu dia, friend, 3 cerita yang bikin gua nggak bisa tidur kalau ingat. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, friend. Kalau kita kerja, kita harus bener-bener ya pasrah sama yang maha kuasa ya. Apapun yang terjadi itu udah di luar kuasa kita. Dan kalau misalkan kita ada masalah gitu, kita harus punya teman buat curhat, friend, buat cerita, buat ngungkapin perasaan kita, friend. Jangan dipendem, karena kita nggak tahu sekuat apa mental kita gitu, friend. Cerita ke pasangan, cerita ke teman gitu. Jangan dipendem itu, karena kalau misalkan kita kerja, apalagi di negara orang ya, itu masalahnya nggak cuma 1-2, friend. Masalahnya banyak banget, friend. Kita ada masalah tentang kerjaan yang mungkin musinya bandel apa gimana ya, barangnya rusak apa gimana. Kita ada masalah sama atasan, mungkin atasannya bawel. Kalau atasan bawel di Korea ini sebenarnya bukan sebuah masalah, karena hampir semua atasan itu ada aja yang bawel gitu. Tapi buat beberapa orang yang mentalnya nggak kuat, ini suatu masalah yang besar, friend. Jadi kalau ada hal yang kayak gini, ceritain aja, friend. Ada masalah sama teman kerja, kadang sama teman kerja bisa aja ada masalah walaupun satu negara gitu. Gue juga sering ngalamin masalah dengan teman kerja yang orang Korea gitu, friend ya. Kalau sama satu negara jarang banget. Mungkin ada masalah sama keluarga, mungkin ada masalah sama teman di luar teman kerja, banyak banget masalah. So kita nggak bisa hadapin ini sendiri, kita butuh tempat buat kita ngecurahin perasaan kita, friend. Terus, friend, pelajaran yang bisa gue ambil di sini, friend, kalau misalkan kita bekerja di suatu tempat dan kita merasa nggak betah, merasa membebani mental kita, friend. Kalau misalkan kita emang pengen pindah dan possible untuk pindah, why not, friend? Pindah aja, friend. Gua nggak pernah ngelarang orang di sini yang misalkan mau pindah karena emang alasannya mental yang dihajar, friend. Tapi kalau misalkan alasan lain, mungkin gue masih bisa kasih saran survive lah 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau emang udah nggak bisa banget keluar, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang masalahnya mental, friend, udah keluar aja gitu. Masih banyak pabrik lain yang lebih baik yang masih mau nerima kok gitu. Karena hidup ini cuma sekali gitu, jangan cuma gara-gara takut keluar gitu akhirnya ngorbanin mental kita, jangan sampai, friend. Oke, itu aja, friend, cerita dari gua kali ini. Emang cerita kali ini mungkin nggak bakal terlalu banyak editan ya, mungkin hanya gua cut aja gitu, karena emang posisinya gua kerja malam, gua nggak punya cukup waktu buat ngedit. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ngeliatin wajah gua gitu. Oke, thank you, friend, yang udah nonton sampai selesai, and see you on the next video.